Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang what time is it ataupun jam berapakah sekarang, how to tell the time, bagaimana caranya menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Materi ini berada dalam materi dari buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Kali ini kita fokus membahas pada chapter 3 yang berjudul What Time Is It pada halaman 38 sampai halaman 40. So, are you ready to study? Let's get started! Sebelum memulai pada pembahasan buku kalian halaman 38 sampai halaman 40, di sini akan saya kasih kalian ringkasan materi yang ada kaitannya pada video part 1 bagian pertama ini. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita itu membaca waktu dalam bahasa Inggris, sebenarnya ini bisa terbilang gampang-gampang susah gitu ya. Walaupun itu gampang, tapi sebagian dari kita masih merasa kebingungan. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama adalah penggunaan a clock. Penggunaan a clock di sini maksudnya adalah ketika jarum panjang menunjukkan angka 12 atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan kata tepat. Maka ketika jam itu menunjukkan tepat, gunakanlah a clock. Contohnya jam 12 tepat atau 12.00 ya, maka dibaca 12 o'clock. Jam 1 tepat, 1 o'clock. Jam 2 tepat, 2 o'clock. Kemudian yang kedua adalah penggunaan AM and PM. AM itu apa? PM itu apa? Kalau AM itu singkatan dari end meridian, sedangkan PM itu singkatan dari post meridian. Kemudian apa sih perbedaannya? AM itu digunakan untuk menyebutkan waktu mulai dari dini hari, yaitu jam 12 malam hingga 1 menit sebelum pukul 12 siang, atau jam 00 sampai jam 11.59. Itu namanya AM. Atau kalian juga bisa menulis di situ in the morning gitu kan. Nah, itu sama juga dengan AM. Kemudian kalau PM di sini digunakan untuk menyebutkan waktu mulai pukul 12 siang hingga 1 menit sebelum tengah malam. Jadi jam 12 siang sampai jam 11.59 nanti malam. Itu namanya PM. Kemudian ada lagi penggunaan at sama in. At di sini digunakan untuk menunjukkan waktu dan tengah hari ataupun malam hari. Jadi ketika jam tepat 12 malam atau 12 siang, maka gunakanlah at. Contohnya, the bus will arrive at 12 o'clock. Artinya, bus akan sampai tepat pukul 12. Contoh lainnya, the bus will arrive at midday atau at noon. Artinya, bus itu akan sampai pada tengah hari. Jadi penggunaan at di sini untuk menunjukkan waktu tengah hari ataupun malam hari. Kemudian in di sini digunakan untuk menunjukkan pembagian waktu pagi hingga sore. Contohnya, she goes to school in the morning. Dia berangkat sekolah pagi hari. She goes home in the afternoon. Dia pulang sore hari. Nah, itu untuk perbedaan antara at sama in. Sekarang kita buka buku kalian pada halaman 38 sampai halaman 30. Kita mulai dulu dari halaman 37 ya. 37 di sini apa aja yang akan kita pelajari dalam chapter 3 ini. Kita lihat bersama-sama dulu halaman 37. Di situ ada chapter 3 What Time Is It? Bab ketiga ini membahas tentang jam berapakah ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita akan belajar to tell the time, untuk menyatakan waktu. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah untuk menyatakan waktu. Yang kedua, to tell the date, untuk menyatakan tanggal. Yang ketiga, to tell the day, untuk menyatakan hari.
Dan yang terakhir, to tell the month, untuk menyatakan bulan. Jadi ini nanti dalam bab ketiga ini yang kita pelajari ada 4 hal. Yang pertama adalah waktu, kemudian tanggal, hari, dan yang terakhir adalah bulan. Dan fokus kita yaitu pada part 1 bagian pertama video kali ini adalah to tell the time, untuk menyatakan waktu. Kita buka pada halaman 38, di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will learn to say the time. Kita akan belajar untuk mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lihat di bawah. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati kepada guru kita, apa yang guru kita ucapkan. Say the times, tentang waktu. Contohnya ini ya. It is 1 o'clock. Ini adalah jam 1 tepat. It is 2 o'clock. Ini jam 2 tepat. And so on, dan yang lain-lainnya. Second, yang kedua, we will repeat the words. Kita akan mengikuti kata-kata after the teacher, setelah guru tersebut, one by one, satu persatu. Kemudian kita scroll ke bawah, di situ ada jam ya. Dan di jamnya di situ, ketika jam di situ yang panjang itu menunjukkan angka 12, maka di situ menunjukkan jamnya itu adalah tepat. Kita mulai dari yang pertama, 1 o'clock, jam 1 tepat. 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and 12 o'clock. Nah, ketika tadi saya sudah menyampaikan pada ringkasan di awal, ketika di situ mencantumkan kata o'clock, itu menunjukkan bahwasanya jarum panjangnya itu di angka 12, dan itu dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tepat atau jam tepat. Contohnya kalau 1 o'clock, 1 tepat atau jam 1 tepat. 2 o'clock, jam 2 tepat, dan seterusnya. Kemudian pada halaman 39 di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Kita lihat bersama-sama ya. We will tell Benny's meal times every day orally. Kita akan memberitahu waktu makan Benny setiap hari secara lisan. Jadi ini nanti ada jam waktu makannya Benny itu seperti apa. Nah, kita lihat di bawahnya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati to our teacher say the sentences. Mendengarkan apa? Yaitu mendengarkan ucapan guru mengenai beberapa kalimat ini. Second, yang kedua, we will repeat the sentences. Kita akan mengulangi kembali kalimat-kalimat tersebut after the teacher one by one, setelah guru mengatakan satu persatu. Then kemudian we will draw the hands. Kita akan menggambar of the clock, menggambar jam maksudnya, to show the time, untuk menunjukkan waktu yang sudah disebutkan di situ. Jadi ini nanti kita akan mengulangi kembali apa yang diucapkan guru sambil kita menggambar jam berapakah itu. Kita lihat jam yang pertama ya. It is 6 o'clock in the morning. Ini adalah jam 6 di pagi hari. Nah, ini saya ingatkan lagi ya, kalau di sini ada kata-kata in the morning, pagi hari, maka persamaannya adalah AM. Kalau AM itu jam 12 malam sampai jam 11.59 siang hari. It is time for breakfast. Ini adalah waktunya untuk sarapan. I have breakfast, saya sarapan at 6 o'clock in the morning, pada jam 6 di pagi hari. Jadi di sini kalian nanti menggambar jam 6 di pagi hari, dia itu melakukan sarapan pagi. Kemudian gambar yang kedua kita lihat bersama-sama.
It is 1 o'clock in the afternoon. Ini adalah jam 1 sore hari. It is time for lunch. Ini adalah waktunya untuk makan siang. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Saya makan siang pada jam 1 waktu sore hari. Nah, kalau kita menggunakan jam setelah jamnya itu adalah jam 12 yang lewat atau lebih dari 12 siang sampai jam 11.59 malam, maka ini persamaannya dengan PM atau post meridian. Maka di sini kalian menggambar di situ jamnya jam 1 ataupun jarum pendeknya angka 1, kemudian jarum panjangnya di angka 12 yang menunjukkan pada jam 1 siang atau 1 sore. Kemudian gambar ketiga, it is 7 o'clock in the evening. Ini adalah jam 7 pada petang hari atau in the evening. In the evening di sini sama dengan PM karena setelah jam 12 siang sebelum jam 11.59 malam. It is time for dinner. Ini waktunya untuk makan malam. I have dinner, saya makan malam at 7 o'clock in the evening. Saya makan malam pada jam 7 tepat pada malam hari. Nah, di sini kalian nanti menggambar ya jarum pendeknya di angka 7, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 40. Di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. Jadi nanti ada tugas kalian. Kita lihat dulu instruksinya seperti apa. We will tell the class. Kita akan menceritakan dengan teman-teman kelas kalian the meal times, waktu makan kalian of everybody, dari tiap-tiap dari kalian in our groups, di dalam beberapa groups kita. Jadi ini nanti kalian menulis dalam grup kalian itu umpamanya namanya ini dituliskan jam makannya itu jam berapa aja. Jadi dibuat list. Kemudian di bawahnya here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan dalam beberapa grup. First, we will repeat the example to tell Benny's meal time after the teacher. Yang pertama, kita akan mengulang kembali contoh dari jam makannya Benny. Yang kedua, second, we will make a table of our meal time in our notebook. Yang kedua, kita akan membuat sebuah table dari jam makan kita ya, di dalam notebook kita, catatan kita. Then yang ketiga, each one of us will handwrite. Tiap-tiap dari kita akan menulis to tell the meal time of everybody in our group. Untuk menulis dari beberapa teman, setiap teman yang ada di dalam grup ini. Finally, yang terakhir, each of us will tell the meal time of everybody in our groups to the class orally. Jadi yang terakhir di sini, setelah kalian menulis jam makan teman-teman kalian, kemudian kalian menyampaikan di kelas secara lisan. Kemudian kita scroll ke bawah, di situ ada contoh tabelnya, ada contoh number, kemudian di sampingnya ada name, nama, ada breakfast time, ada jam pagi atau sarapan pagi jam berapa, lunch time, makan siangnya jam berapa, dinner time, makan malamnya jam berapa. Ini contohnya yang pertama adalah Benny, sarapan atau makan paginya pada jam 6, kemudian makan siangnya pada jam 1, makan malamnya pada jam 7. Nah, tugas kalian di situ kalian mengisi dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian tuliskan teman kalian di dalam grup tersebut. Kalau sudah, baru kalian presentasi, kalian sampaikan teman-teman kalian itu seperti ini di kelas kalian. Kemudian di bawahnya table, di situ ada penjelasan dari Benny itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Contohnya adalah Benny has breakfast at 6 o'clock in the morning. Benny sarapan pada jam 6 pagi. He has lunch at 1 o'clock in the afternoon. Dia itu makan siang pada jam 1.
He has dinner at 7 o'clock in the evening. Dia itu makan malam pada jam 7 malam. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, tadi pada ringkasan sudah saya sampaikan penggunaan at sama in. At adalah digunakan untuk menunjukkan waktu dan juga tengah hari dan malam hari. Maka di situ contohnya bisa kalian lihat di situ ya. Jadi di situ contohnya Benny has breakfast at 6 o'clock. Jadi at di sini digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu. Kemudian in digunakan untuk menunjukkan pembagian waktu. Pembagian waktu baik itu pagi hingga sore hari. Maka di sini contohnya at 6 o'clock in the morning, di pagi hari. Pembagian waktunya yaitu pada pagi hari. Nah, itu tadi untuk video kita part 1 bagian pertama yang membahas tentang how to tell the time, dan kita fokusnya hanyalah membahas tentang jam tepat ataupun menunjukkan o'clock, waktu tepat, dan penggunaan at sama in. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.